Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel Dakwah Islam Pencerahan. Dakwah Islam Pencerahan, maksudnya sobat-sobat, karena cahaya Islam yang dulu cemerlang ketika dibawa oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in, kemudian cahayanya menjadi buram dan kusam. Kemudian cahaya tersebut dicerahkan kembali oleh seorang pembaharu Islam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan membuat yang baru, sobat-sobat, akan tetapi memurnikan kembali ajaran Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'i, tabi'in. Jadi bukan membuat yang baru, akan tetapi memurnikan sehingga cahayanya kembali cemerlang. Dan pembaruan yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, sekarang sobat-sobat, kita akan melakukan pencerahan yang hubungannya dengan jenazah, dengan kubur, dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemakaman jenazah. Karena di sini banyak timbul yang namanya TBC. TBC ini singkatan dari bid'ah dan hurafat. Namun ahli takarub dengan kuburan, mereka berdalil dengan dalil Rasulullah ketika menancapkan pelepah kurma kepada dua kuburan, karena kuburan tersebut sedang disiksa. Yang pertama, karena tidak bersih dalam beristinja setelah membuang air kecil. Yang kedua, selalu berkeliling mengadu domba. Nah, kedua kuburan tersebut ditancapkan oleh Rasulullah pelepah kurma. Kemudian Rasulullah berkata bahwa kedua orang yang di dalam kubur tersebut siksanya akan diringankan selama pelepah kurma itu belum kering. Nah, disinilah sobat-sobat yang menjadi dalil, menjadi landasan bagi orang-orang yang kemudian melakukan yang seperti kita kenal peringatan-peringatan kematian, mengadakan tahlilan, baca Yasin, kemudian transfer pahala dengan alasan pelepah kurma saja katanya bisa meringankan siksa, apalagi kalimat-kalimat thayyibah, ucapan la ilaha illallah, bacaan-bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, Yasin, dan seterusnya. Nah, sobat-sobat, disinilah kekeliruan mereka.
Karena kalau dikias, maksudnya dibandingkan, dilakukan perbandingan analogi yang mereka lakukan, perbandingan yang mereka lakukan, kias yang mereka lakukan, itu tidak apple to apple. Tidak sebanding. Karena sangat berbeda. Pelepah kurma itu tumbuhan, benda yang bisa dipegang dan bisa dilihat. Sementara bacaan, tahlilan, transfer pahala, itu ucapan, lapas yang tidak bisa dipegang maupun diraba. Bahkan kita tidak tahu sampai atau tidaknya. Dan seperti yang dikatakan oleh tetangga sebelah, di sini hilapiah ulama, diterima atau tidaknya transfer pahala kepada mayit. Sobat-sobat, yang benar adalah yang meringankan siksa dari dua orang yang di dalam kubur, yang kemudian ditancapkan pelepah kurma kepada kedua kubur tersebut oleh Rasulullah, bukan pelepah kurmanya yang membuat mereka diringankan siksa, akan tetapi syafaat dari Rasulullah. Sedangkan pelepah kurma tersebut sebagai batas waktu saja. Karena Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in tidak melakukan kepada kubur-kubur yang lain. Artinya hanya khusus pada kedua kubur tersebut. Ada tidak hadisnya yang Rasulullah, para sahabat, tabi'in menancap-nancapkan pelepah kurma kepada kuburan yang lain? Tidak ada. Hanya dua kuburan ini. Nah, jadi melandaskan perbuatan acara-acara peringatan kematian yang isinya tahlil, baca Quran, yasinan, kemudian transfer bacaan pahala, transfer pahala, tidak memiliki pijakan yang kuat. Nah, sobat-sobat, selain itu, ada lagi bid'ah yang dilakukan ketika penyelenggaraan pemakaman. Ada yang setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur, ada yang melakukan azan di kuburan. Azan itu kan untuk memanggil orang sholat, untuk kita yang hidup, bukan untuk yang mati. Ini bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Hal-hal yang lainnya adalah ketika orang mengantarkan jenazah atau orang berziarah kubur, menginjak-injak kuburan lain
yang di sekitar situ. Ini dilarang. Rasulullah pernah bersabda, jangan jadikan rumahmu kuburan. Artinya, tidak ada ritual-ritual, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dilakukan di kuburan. Tidak ada. Sobat-sobat, inilah kekeliruan para ahlul bid'ah, para penyembah kuburan. Nah, sobat-sobat, demikian. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah patung qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.